Dan di sini kita udah ada di mana? Lokasi narasumber kita, narasumber yang akan kita wawancara, Bapak Edeng, mantan guru di salah satu sekolah ya di Ciasem ini. Dan baik, langsung saja kita mulai. Nah, selama Presiden Soeharto menjadi presiden dengan Super Semar, saya juga nggak tahu itu suratnya Super Semar sampai sekarang yang aslinya tidak ada. Mungkin ya sampai sekarang yang aslinya tidak ada. Itu berdasarkan sejarah. Nggak tahu, pokoknya itu orang-orang yang di atas. Kamu barangkali harap tahu aja lah ya, bagi generasi penerus bahwa surat perintah 11 Maret itu dari Pak Soekarno pada waktu itu memerintahkan atau didelegirkan ke Letnan Jenderal Soeharto untuk memimpin negara Indonesia ini. Gitu. Setelah itu barangkali ini saya mencatat selama Presiden Soeharto menjadi presiden selama 32 tahun. Tolong camkan, Presiden Soeharto menjabat menjadi presiden selama 32 tahun. Di sini saya mencatat lengser atau berhentinya Pak Harto pada tahun 1998, Oktober 1998. Presiden Soeharto menjadi presiden selama 32 tahun. Diganti pada waktu itu pada tahun 99 oleh wakil presidennya yaitu B.J. Habibie. B.J. Habibie itu kalau Itu sih Pak, apa? yang Presiden Soeharto itu kan sampai 32 tahun ya Pak. Betul? Nah itu tuh termasuknya pelanggaran bukan sih? Betul, ada pelanggaran ya Pak? Ya, pada waktu tahun 1998. Ya, justru Pak Harto dilengserkan oleh mahasiswa pada waktu itu. Ya, di kampus Trisakti. Ya, kampus Trisakti itu yang, maaf kalau kamu barangkali tahu pada waktu itu kan, maaf karena memang namanya juga kalau sudah begitu ya masyarakat gitu, ada yang tertembak dan sebagainya karena itu. Terus Pak Harto itu didorong untuk berhenti, kata Pak. Ini nggak Pak ada hubungan sama kerusuhan Mei kan? Soalnya di kampus Trisakti. Apa? Kerusuhan Mei. Iya. Justru itu yang menjadi gejolak. Pak Harto diturunkan itu karena kerusuhan Mei. Trisakti itu ya. Berarti latar belakang dari kerusuhan Mei itu karena ingin melengsarkan Pak Betul, itu karena memang harus sudah seperti itu barangkali. Itu yang jelas, ini garis besarnya ya. Nah, kamu kan berarti sudah ada bekal tuh tadi yang ditanyakan, betul, kaitannya dengan itu, betul. Nah, sebelum ke intisari yang pokok, apalagi yang mau ditanyakan? Ini juga Pak, kan pasti mahasiswa melengsarkan Pak Harto tuh ada sebabnya ya. Betul. Nah, sebabnya tuh apa nih di zaman Pak Harto tuh kenapa gitu sampai mahasiswa pengen Pak Harto dilengsarkan? Pada waktu itu sebetulnya Pak Harto itu, kalau yang namanya, maaf, secara umum yang namanya manusia ada yang pro, ada yang kontra. Kesempatan ini Pak Harto kan dijuluki dengan Bapak Pembangunan. Iya, memang betul. Pembangunan sangat maju. Betul. Tapi justru ada hal-hal yang istilahnya kurang ke masyarakat sehingga mahasiswa yang bergerak ke depan itu. Jadi itu dan ininya kami tidak bisa sebutkan karena memang kenyataannya seperti itu. Yang jelas Pak Harto diturunkan oleh mahasiswa pada waktu itu, dan Menteri Penerangan Harmoko pada waktu itu menyarankan agar Pak Harto turun. Itu pada waktu itu. Kaitannya betul itu dengan
Ada lagi yang ditanyakan sebelum ke kesimpulan? Terus bener nggak Pak, kalau misalkan dulu tuh para pegawai negeri sipil itu tuh diwajibkan masuk ke partai Golkar? Saya pernah dengar gitu. Udah gitu, karena di partai Golkar ini ada Soeharto, makanya Soeharto setiap pemilihan presiden tuh menang terus. Karena dia isinya partai Golkar ini adalah pegawai PNS gitu, jadi dia tuh dukungannya banyak, makanya dia menang lagi. Hanya satu kalimat jawaban saya. Bener gak? Ya. Bener. Saya harus satu kalimat. Ya, udah aja. Nggak usah panjang. Sebab namanya politik. Iya, Gitu, bener. namanya politik. Emang Ya, saya ya. Guru sejarah juga memang pasti jawabannya mungkin kurang terbuka. Ya memang betul. Jadi saya juga sebetulnya, tapi saya gentleman aja lah. Jantan aja, tapi hanya satu kalimat, tidak mau berkepanjangan. Ya, udah. Itu yang ditanyakan. Sudah. Oh iya. Sudah. Dampak. Dampaknya Pak, Bapak setelah lengsernya Soeharto ya, Bapak ngerasain dampaknya nggak dari situ? Ya jelas ada. Dampaknya situasi politik pada waktu itu memang berubah. Situasi politik berubah. Kenyataannya dengan munculnya beberapa partai. Kalau dulu kan hanya 3 partai, pada waktu Pak Harto hanya 3 partai. Setelah Pak Harto lengser, muncul beberapa partai pada waktu itu. Itu dampaknya. Terus itu politik. Jelas dampak sosial juga jelas, ekonomi apalagi. Dampak. Ekonomi semakin apa tuh Pak? Ya justru agak kacau pada waktu itu karena transisi. Iya. Transisi dari Pak Harto ke Pak Abdurrahman Wahid sama Pak Habibie dulu. Berapa bulan itu tadi 15 bulan oleh Pak Habibie. Ya jelas karena Pak Habibie juga tidak bisa memponis. Tidak bisa memponis. Pak Habibie hanya melanjutkan. Dan memang kalau saya lihat pada waktu itu Pak Habibie tidak banyak bergerak, tidak hanya melanjutkan. Nah, berubahnya yaitu pas pada waktu pemilu 99, di mana presiden yang menjadi presiden adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan wakil presidennya Ibu Megawati Soekarno Putri pada waktu itu. Jelas dampaknya besar sekali. Ya, yang jelas secara politik munculnya beberapa partai yang tadinya partai itu hanya 3, P3, Golkar, PDI pada waktu itu. Kesininya banyak setelah Pak Harto lengser. Betul. Terus yang lainnya? Rakyat jadi semakin ini nggak Pak? Bebas beraspirasi. Betul. Pada waktu zaman Pak Abdurrahman Wahid bebas, memang bebas. Berarti waktu zaman Soeharto enggak Pak? Tercekam. Tercekam. Iya, tercekam. Maaf. Makanya justru saya tidak mau terpancing sebab memang keberadaannya seperti itu. Iya, benar Pak. Terutama sosial politik pada waktu itu bagaimana ya? Jadi kalau saya berbicara, saya masyarakat. Iya. Masyarakat itu takut salah ngomong pada waktu itu. Sebab kalau ngomong salah aja, ya udah ada kejadian aja gitu lah. Yang namanya kejadian berarti kejadian yang tidak diinginkan pada waktu itu. Nah, setelah Pak Abdurrahman Wahid, jadi yaitu kebebasan. Hanya pada waktu itu barangkali kalau melihat dari politik, akibat
atau dampaknya dari kebebasan pada waktu itu ya banyak partai bermunculan karena bebasnya itu. Sampai seperti sekarang kan berapa itu? Kalau dihitung ya banyak sekali ya. Ya itulah. Itu kalau dulu memang bisa dikendalikan. Terus apa lagi? Terus kalau Bapak pada ngalamin Petrus pasti apa ya? Apa? Penembakan misterius. Pada waktu Pak Harto? Petrus Pak Harto ya? Iya. Pada waktu Pak Gimana, Harto. Pak? Ya mencekam lah. Yang jelas kan begini, jawaban yang dominan masyarakat istilahnya diam, tidak mau bergerak. Apalagi bergerak, berbicara pun nggak mau pada waktu itu. Karena ya ada kalimat takut, ketakutan lah, mencekam pada waktu itu. Pada waktu itu. Terus apa lagi? Udah sih, Sudah Bapak ya? mau lanjut ya? Nah, kesimpulan apa yang disampaikan oleh saya ini hanya merupakan periode saja ya. Periode maksudnya masa kerja dari presiden-presiden yang ada di kita, yang ada di Indonesia, yaitu seperti ini saya menyimpulkan Insinyur Soekarno-Hatta awal menjadi presiden pada tanggal 7 Agustus 1945, berakhir tahun 1966, yaitu Super Semar itu. Setelah keluar Super Semar, lalu yang menjabat sebagai presiden pada waktu itu yaitu Letkol Jenderal Soeharto awal tahun 1966 dan berakhir 1998. Dilanjutkan oleh Insinyur B.J. Habibie awal dari 1998 akhir 1999, jadi hanya 15 bulan. Dilanjutkan dengan pemilihan umum yaitu yang terpilih pada tahun 1999 Kiai Haji Abdul Nur Wahid, dan awal 1999 akhirnya Pak Abdul Rahman Wahid juga diturunkan pada waktu itu oleh mahasiswa dan dilanjutkan atau diganti oleh Megawati Soekarno Putri awal tahun 2001 akhir tahun 2004. Jadi hanya 3 tahun Ibu Mega pada waktu itu. Selanjutnya pemilu selanjutnya yaitu dilanjutkan oleh Presiden SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 1904 sampai dengan 2014, 10 tahun 2 periode. Selanjutnya dilanjutkan oleh Joko Widodo 2014 sampai 2024, sama 2 periode 10 tahun. Dan sekarang yang menjabat adalah Bapak Prabowo dan Gibran Buming Raka. Barangkali itu ya, mudah-mudahan katakanlah dongeng saya, penjelasan saya ada manfaatnya, terutama sangat bermanfaat. ya